Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 5 dan 6. Apakah kalian masih ingat materi sebelumnya yang sudah kita pelajari? Ya, kita belajar mengenai bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya, serta dampak dari perburuan hewan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tempat hidup hewan. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat gambar berikut ini. Berikut ini ada gambar dari beberapa hewan, seperti ayam, bebek, kucing, dan ikan. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Ayam biasanya hidup di mana ya? Ya, ayam biasanya hidup di darat. Sedangkan bebek hidup di tanah berlumpur. Kucing juga hidup di darat. Sedangkan ikan hidup di air. Sekarang ayo kita cari tahu bersama ciri-ciri khusus dari ayam, kucing, bebek, dan ikan. Kemudian kita kaitkan dengan karakteristik tempat hidupnya ya. Pertama, ciri-ciri khusus dari ayam. Ayam memiliki paruh panjang dan runcing, digunakan untuk mengambil makanan. Kemudian ayam juga memiliki cakar panjang yang berfungsi untuk mengais makanan dalam tanah. Ayam juga memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi diri dari hawa dingin. Yang kedua adalah bebek. Memiliki ciri khusus, yaitu paruh bebek berbentuk sudu untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur. Bebek memiliki leher panjang yang berfungsi untuk memudahkan bebek dalam mengais makanan di air. Kemudian, bebek juga memiliki kaki berselaput untuk memudahkan dalam berenang dan berjalan di atas lumpur. Selain itu, bulu bebek berlapis lilin sehingga tidak basah saat berenang. Kucing memiliki ciri khusus. Yang pertama, memiliki mata yang tajam, berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kucing memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap. Selanjutnya, kucing memiliki bantalan halus di telapak kakinya, berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan. Alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya, sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Yang terakhir adalah ikan, memiliki ciri khusus yaitu sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air, memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernafas di dalam air, memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air, dan memiliki bentuk tubuh yang streamline untuk memudahkan ikan dalam berenang. Sekarang, apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan? Nah, kesimpulannya, tempat tinggal hewan ternyata mempengaruhi kehidupan hewan tersebut. Lalu, apakah keadaan alam, baik iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Ternyata keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Contohnya, beruang yang tinggal di kutub utara memiliki bulu tebal untuk melindungi dirinya dari cuaca yang sangat dingin. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah.
Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Tuhan telah menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Sekarang, ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana ya cicak tersebut menangkap mangsanya? Nah, cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga seperti nyamuk. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Hewan berikutnya adalah kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan di gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi yang sangat tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan, serta mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Kelelawar merupakan hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Jadi pada siang hari kelelawar memakai waktunya untuk tidur. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Hewan ketiga adalah bunglon. Siapa yang pernah melihat bunglon? Bunglon merupakan hewan yang dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya akan berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya dapat berubah menjadi coklat. Nah, kenapa si bunglon itu merubah warna kulitnya? Hal tersebut dilakukan untuk melindungi diri dari musuhnya. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa kondisi dan karakteristik alam yang berbeda dapat mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni seperti karya seni mozaik yang telah kamu buat sebelumnya. Sekarang, ayo kita baca bersama teks yang berjudul Lestarikan Hewan Langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Setelah itu, kalian jawab pertanyaan berikut ini dan tulis pada buku tugas ya. Bagaimana anak-anak? Apakah mengerti
menikmati pembelajaran hari ini. Semoga semua materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.